Sebelum pada berdoa perlu yang sampaikan ya, kebetulan le masyarakat di jamaah Masjid Jami Darussalam niki ada beberapa tempat dengan ninggal, sehingga tradisi dari ulama besar kita mengajarkan untuk tahlil, zikir mate dan lain sebagainya. Sehingga melalui kesempatan niki atas nama Ketua Tim Penolakan Wahabi, Ketua Tim Gerakan Ahli Sunnah wal Jamaah Lombok Timur, yang menyampaikan kepada kita semua, catat saya sinden mele sugul sikir mati. Saya sinden mele sikir mati karena alasan yang tidak dibenarkan, misalkan kena kangguang, catat. Harus kita akan melakukan pengusiran, kita sweeping. Dende beang napiarana mara ibarat itu betalatan, itu nalat pade. Ampuk dengan alasan menghargai tedoang bewerang detulanya mate, ya apa yang terjadi? Kita akan rugi. Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa ketika ada satu ekor kambing yang penuh dengan kudisan yang penyakitan masuk ke kandang kambing yang dipenuhi oleh kambing yang sehat, yang akan terjadi bukan kambing yang sakit itu yang akan sehat, tapi kambing-kambing yang sehat itu akan jadi sakit. Maka sebelum penyakit menular itu menjangkiti orang-orang yang sehat akidahnya, Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wa ahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, hadirin semua para pemirsa, kita akan mencoba untuk menanggapi video yang dikirim ke saya tentang pernyataan Ketua Tim Penolakan Wahabi yang ada di Lombok. Ini perlu kita tanggapi karena menurut saya ungkapan beliau itu sangat serius dan dampaknya juga bisa bermasalah. Secara garis besar ungkapan beliau mengatakan, catat siapa yang tidak mau keluar untuk mengikuti zikir kematian karena alasan yang tidak dibenarkan. Misalnya dengan alasan tidak boleh. Ada acara kematian 3 hari, 7 hari, 9 hari, misalnya 40 hari, kemudian ada yang tidak keluar, itu dicatat. Kalau sampai di sini tidak masalah. Cuma masalahnya kita harus mengadakan atau melakukan pengusiran, kita sweeping. Wah, ini berat ini. Jangan biarkan ibarat penyakit. Kalau di tanaman itu apa namanya? Wereng. Yang ada dalam sebuah tanaman padi, kemudian kita biarkan dengan alasan menghargai, dan itu akan menjalar dan bisa merusak tanaman. Kemudian beliau di sini menyebutkan hadis Rasulullah, yaitu larangan tentang membiarkan kambing yang sehat pada kambing yang sakit, yang menyebabkan nanti tertular. Beliau tidak menyebutkan redaksi hadisnya, cuma kalau tidak salah hadisnya berbunyi la yuridu mumarridun ala musahhih. Jangan orang yang merawat kambing yang sakit datang menuju kepada orang yang merawat kambing yang sehat. Nanti akan terjadi penularan. Atau maksudnya, jangan kambing yang sakit itu dibawa menuju kambing yang sehat, atau unta yang sakit menuju unta yang sehat, sehingga tertular. Kira-kira begitu. Analoginya begitu, adik-adik ya. Kiasnya seperti itu. Nah, ini sekarang kita akan bahas. Pertama, ya, kias atau analogi ini perlu kita diskusikan dulu, perlu kita pertimbangkan, ya, apakah analogi ini tepat, kias ini tepat atau tidak. Tadi Rasulullah SAW itu melarang untuk membawa yang sakit menuju yang sehat supaya jangan tertular. Berarti intinya di sini ada ilatnya, itu faktornya ada penyakit. Itu faktornya ada
ada penyakit. Nah sekarang kalau dikias misalnya antara ajaran salafi dengan ajaran non salafi, ya non salafi itu apakah NW kah, apakah NU kah gitu. Apakah dengan dalil ini bisa dibenarkan untuk mengusir orang yang minoritas, yang tidak mau mengikuti aktivitas atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang yang non salafi? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau kira-kira ajaran salafi itu dianggap sesat, mungkin masih bisa dibenarkan. Tapi harus ada lembaga yang punya otoritas, yang punya kapasitas dan otoritas yang menyatakan bahwa ajaran salafi itu sesat. Misalnya Syiah. Syiah itu pernah keluar fatwa dari MUI bahwa Syiah itu adalah ajaran sesat. Walaupun mungkin tidak semua Syiah. Tapi apakah ada statement, pernyataan atau fatwa dari MUI atau lembaga-lembaga yang punya otoritas yang menyatakan bahwa salafi itu ajarannya sesat, sehingga dianggap dalam ajaran salafi itu seolah-olah ada penyakit, kalau dibiarkan nanti menular kepada yang non salafi? Nah kalau tidak ada, atau kalau belum dipastikan itu bahwa ajaran salafi itu sesat, maka kias yang tadi itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Dalam kias itu pertama ada namanya musyabbah yang diserupakan, kemudian ada namanya musyabbah bih yang diserupakan dengannya. Yang ketiga, yang paling penting di sini adalah ada ilatnya, faktornya yang sama. Kalau tadi kambing, faktornya itu jangan disatukan. Kenapa? Karena sakit. Kalau misalnya ajaran, kenapa tidak boleh dibiarkan? Karena sesat. Tapi sekali lagi, apakah ada fatwa yang sudah menyatakan bahwa Wahabi itu sesat dari lembaga yang punya otoritas? Kalau belum ada fatwa bahwa salafi itu sesat, maka analogi, kias yang digunakan atau hadis yang digunakan tadi itu masih perlu dipertanyakan dan kita diskusikan kembali. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, berikutnya adalah dengan cara pengusiran. Nah ini penting untuk digaris bawahi. Dengan cara pengusiran, memaksakan pendapat kepada orang lain saja itu tidak boleh. Atau memaksa orang untuk masuk ke kelompok tertentu itu tidak boleh, haram. Jangankan ke dalam sebuah golongan atau kelompok, dalam Islam pun tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama. Ini ke dalam agama loh, apalagi organisasi, ormas atau paham. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang itu untuk masuk ke dalam agama tertentu. Tidak boleh memaksa orang itu untuk mengikuti atau memasuki organisasi, lembaga tertentu. Tapi kalau sudah masuk, nah ini perlu dibedakan. Kalau sudah masuk dalam agama tertentu, kalau sudah masuk dalam organisasi atau ormas tertentu, ya tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama itu, aturan-aturan yang ada dalam ormas tersebut. Kalau enggak, bisa dikeluarkan, sebatas dikeluarkan dari organisasi tersebut. Berhak mungkin pimpinan organisasi itu untuk mengeluarkannya, tapi tidak berhak mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Sekali lagi, tidak dibenarkan dengan alasan apapun di sini, kalau hanya berdasarkan perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu mereka sertakan dengan dalil, kemudian kita mengusir mereka. Ulama mengatakan, nahasyara'u syara', agama melarang an ikhrajin nas, untuk mengusir, mengeluarkan orang min diyarihim, dari daerah mereka, bighairi haqqin, tanpa dasar yang dibenarkan. Mana alasan kita untuk mengusir mereka, hadirin? Ya, dari rumah mereka sendiri. Mereka beli rumah itu, tempat itu mereka beli, kemudian kita usir mereka. Sekali lagi, nahasyar'u, syara' itu melarang an ikhrajin nasi min diyarihim bighairi haqqin,
untuk mengusir, mengeluarkan orang dari tempat mereka, dari daerah mereka, bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Al-Quran mengatakan, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam min diyarihim." Wa tukhrijuna, ini kecaman ini. Kalian mengusir fariqan, sebagian minkum di antara kalian, min diyarihim, dari daerah, dari tempat mereka. Tidak bisa, sekali lagi, untuk dibenarkan. Yang ketiga, yang berikutnya, saya tidak kuliah di bidang hukum, tapi ya terkadang saya dengar ada orang-orang mengungkapkan tentang hukum Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 yang mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Orang Salafi tidak bisa memaksakan atau membubarkan. Ini kalau berdasarkan undang-undang ya. Kalau tadi kan berdasarkan ayat ya. Kalau berdasarkan undang-undang misalnya, teman-teman Salafi tidak bisa untuk membubarkan orang yang melakukan upacara keagamaannya berdasarkan kepercayaannya. Dan sebaliknya, teman-teman yang non-Salafi juga tidak bisa untuk memaksa, apalagi sampai mengusir orang yang tidak mau mengikuti ajaran mereka atau budaya-budaya yang mereka lakukan. Nah, kalau ini terjadi, nanti berat, terjadi saling pengusiran. Ini bahaya. Ini peringatan untuk pribadi saya sendiri, kemudian adik-adik semua ya. Kita ini adalah orang Nahdlatul Wathon, ya, orang NW. Setiap mulai pidato selalu kita berdoa, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, damaikanlah. Ya Allah, perbaikilah ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai di saat kita berpidato, setiap mukaddimah kita mengatakan Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij. Berikanlah itu kelapangan, kelonggaran, bantuan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham, kasih sayangilah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang selalu kita gaungkan. Nah, jangan sampai tidak seiring, tidak sesuai antara doa yang kita ucapkan dengan tindakan kita. Artinya di saat orang tidak sesuai dengan pendapat kita, kemudian kita melakukan hal-hal yang seperti tadi itu, saya kira itu tidak sesuai dengan doa kita. Sekali lagi, faktornya adalah atau implikasi daripada hal-hal tersebut adalah nanti tidak ada keharmonisan di dalam bermasyarakat. Karena tidak mungkin kita akan memiliki pendapat yang sama. Yang dikhawatirkan nanti implikasinya itu bukan hanya di sebuah desa tersebut, tapi bisa berimplikasi kepada daerah. Misalnya sekarang Salafi minoritas diusir dari tempatnya, lah di tempat yang lain di saat Salafi nanti mayoritas, dia akan mengusir nanti yang minoritas. Itu daerah. Lah bisa lagi ke nasional nanti itu. Nah, kabupaten yang mayoritasnya Salafi, mereka akan ngusir yang non Salafi. Kan repot kalau begitu. Bisa ke internasional lagi itu. Nanti Saudi Arabia yang mayoritas Salafi pemahamannya, nanti bisa jadi ngusir yang non Salafi. Kenapa? Lah mereka masyarakat yang memiliki ajaran Salafi diusir di tempat tertentu. Waduh, kalau ini terjadi repot dong. Bisa jadi tidak bisa umroh, tidak bisa haji kita nanti. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus dipikirkan juga. Jangan berpikir hanya desa, hanya kabupaten, hanya provinsi, nasional, bahkan ya kita berpikir lebih luas, yaitu internasional. Saya ingat dari suatu saat saya ceramah pidato di sebuah tempat. Pada saat itu ada TNI yang hadir. Saya menjelaskan tentang bagaimana cara membandingkan orang yang kena corona, orang yang ditimpa atau kena virus corona. Caranya begini.
Apa kata mereka? Nanya itu, TNI itu bertanya ke saya, Ustadz, itu cara itu sudah sesuai enggak? Disetujui oleh WHO katanya. Waduh, mana tahu saya disetujui kalau tidak oleh WHO kan? Sebab masalah virus ini Ustadz, ini bukan masalah nasional, bukan masalah Indonesia. Kalau nanti tidak disetujui cara-cara itu oleh WHO, kata TNI ini, oh kita bisa orang Indonesia secara umum dipermasalahkan. Kita dianggap tidak benar dan tidak beres di dalam menangani COVID. Implikasinya apa? Benar memang pada saat itu kalau tidak salah 68 atau 86 negara yang menolak Indonesia pada saat itu untuk masuk ke negara mereka. Kenapa? Karena ini ya menyangkut masalah internasional. Nah ini saya khawatir juga nanti kalau ada di tempat tertentu Salafi diusir, nanti di saat Salafi itu mayoritas, tidak mustahil mereka akan mengusir pihak minoritas. Nah kalau ini yang terjadi, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, maka ya negara, kemudian daerah kita atau provinsi kita, kabupaten kita bisa nanti tidak nyaman atau tidak harmonis di dalam bermasyarakat. Nah mungkin saudara ini hadiri ya tanggapan saya ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi saya pribadi, santri-santri, dan mudah-mudahan masyarakat kita dan siapapun yang mendengar. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum.